الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل. Menasihatkan untuk diri saya dan semuanya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap manusia menginginkan kebahagiaan, siapapun orangnya, baik dia memiliki jabatan ataupun tidak, baik dia itu kaya ataupun miskin, masing-masing mereka menginginkan kebahagiaan. Sehingga mereka menempuh jalan-jalan ataupun cara-cara untuk mendapatkan kebahagiaan yang mereka inginkan. Tetapi pada hakikatnya kebahagiaan tersebut tidaklah akan diperoleh kecuali dengan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena iman inilah yang akan mendorong seseorang untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala mendapatkan nikmat-nikmatnya. Dan iman inilah yang akan mendorong seorang untuk bersabar ketika ditimpa musibah yang telah Allah tetapkan pada dirinya. Dan iman inilah yang mendorong seorang untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia terjatuh di dalam dosa dan maksiat. Karena 3 perkara inilah tanda dari kebahagiaan, yaitu seorang ketika dia mendapatkan nikmat dari Allah, dia bersyukur. Dan ketika dia ditimpa musibah, dia bersabar. Dan ketika dia terjatuh di dalam kemaksiatan, maka dia bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang demikian inilah dialah yang akan meraih kebahagiaan yang sejati di dunia maupun di akhirat kelak. Ibadallah rahimani rahimakumullah jami'an. Kebahagiaan ini tentunya ditempuh dengan iman. Dan hakikat iman adalah beriman terhadap perkara yang gaib. Kalau perkara yang zahir, niscaya semua manusia ini akan beriman. Semua manusia akan beriman di dalam perkara yang gaib, perkara yang zahir. Adapun di dalam perkara yang gaib, inilah penentu iman seseorang. Misalnya disebutkan dalam hadis, "Raka'atan fajr khairun minad dunya wa ma fiha." Misalkan seperti itu. Banyak orang yang tidak beriman sehingga mereka tidak melakukan salat tersebut, meninggalkannya. Tetapi kalau seandainya Rasulullah mengatakan raka'atan fajr, ya, man ata bi salatul fajr, raka'atan fajr. Dan siapa yang melakukan 2 salat fajr ini, maka dia akan mendapatkan uang 1 juta misalkan. Tampan, niscaya semua orang akan melakukan salat ini. Tetapi dalam perkara gaib, manusia ini ada yang beriman dan ada yang tidak. Oleh karena itu hakikat iman adalah beriman terhadap yang gaib. Di antara perkara yang gaib adalah al-jannah. Al-jannah inilah kenikmatan yang tinggi yang setiap mukmin menuju kepadanya, menginginkan kepadanya. Dan tidaklah himmah setiap muslim ini adalah al-jannah. Tidaklah dia meminta kecuali al-jannah. Kita lihat bagaimana para salafus saleh. Tidaklah mereka itu menginginkan kecuali al-jannah. Tidaklah mereka itu bertanya atau meminta kecuali al-jannah. Berbeda dengan diri kita. Kalau diri kita, ketika kita kumpul-kumpul, kita menanyakan apa kerjaan yang baik bagi kita. Ya? Kamu sudah kerja apa? Apa kira-kira pekerjaan yang baik? Tetapi para sahabat tidak demikian keadaannya. Mereka menanyakan, ya, satu amalan yang bisa mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menanyakan satu amalan yang bisa memasukkan mereka kepada jannah Allah. Mereka bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara yang bisa menjauhkan diri mereka dari al-jannah. Himmah mereka dari al-jannah. Oleh karena itu, jadikanlah himmah ini himmah kita pula. Hendaklah diri kita ini memiliki himmah, yaitu untuk masuk al-jannah. Karena nukiram rahimani wa rahimahullah jami'an, antum telah mengerti dan mengetahui tentang kenikmatan yang ada dalam al-jannah. Semuanya kita sudah mempelajari. Silakan kalian baca dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sana akan terdapat kenikmatan jannah, dan ini sudah sering disampaikan masalah kenikmatan yang ada di jannah ini. Apa saja yang telah Allah beritakan dalam Al-Quran dan yang diberitakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari hadis-hadisnya yang sahih, maka itu belum ada seberapanya dengan hakikat yang ada di jannah. Belum ada seberapanya itu yang telah Allah beritakan di dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Ya. Itu tidak seberapanya. Ya. Masih banyak yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dipersiapkan oleh kaum mukminin di jannah nanti.
Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, a'adattu li ibadiyal mu'minin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Faqra'u ma syi'tum fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, aku persiapkan bagi hamba-hambaku yang salihin di jannah nanti satu kenikmatan mala ainun ra'at, yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan tidak pula pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pula terbetik di dalam dada seseorang. Salah seorang mengangan-angankan tentang kenikmatan. Saya kepingin begini, saya mau tinggal di suatu desa misalkan. Saya ingin membuat rumah di situ, di dekat mata air, sumber-sumber. Di sana ada kebun. Kemudian saya punya istri sekian. Kemudian saya punya kendaraan ini dan itu. Dan saya persiapkan makanan-makanan yang saya inginkan. Silakan kalian angan-angankannya. Dan itu tidak ada seberapanya nanti dengan kenikmatan yang ada di jannah. Allah persiapkan bagi orang-orang yang salihin, orang-orang yang beriman, tentang kenikmatan al-jannah ini yang luar biasa kenikmatannya, dan tidak pernah terbetik di dalam dada-dada kita. Aqulu ma sami'tum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Summa ma ba'd. Saya ibadallah, kaum muslimin rahimani rahimakumullah jami'an. Jalan menuju jannah tidak lain adalah al-ilm. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju jannah. Dari sini kita pahami bahwasanya ilmu itu adalah jalan yang mempermudahkan kita untuk menuju jannah Allah Subhanahu wa taala. Al-ilmu yaitu qaulullah wa qaulur rasul ala fahmi salafil ummah, yaitu ucapan Allah dan ucapan Rasul dengan pemahaman salafil ummah. Ilmu inilah yang akan mengantarkan kita kepada al-jannah. Man salaka tariqan. Suluk di sini bisa makna hissi dan juga maknawi. Yaitu barang siapa yang menempuh jalan, yang melakukan rihlah, pergi jalan dari satu tempat ke tempat yang di sana ada masyayikh yang menebarkan ilmu, maka dia akan dimudahkan bagi Allah Subhanahu wa taala jalan menuju jannah. Karena dia duduk di hadapan masyayikh, menimba ilmu darinya, bukan sekedar duduk dan tidur, tetapi menimba ilmu darinya. Karena ilmu yang akan ditolak dari masyayikh ini akan memudahkan dia, akan mendorong dia untuk beramal soleh. Dengan itulah dia akan mudah masuk ke dalam jannah dengan izin Allah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga suluk di sini ini suluk maknawi. Dalam pengertian yaitu mempelajari ilmu tersebut, menghafalnya, mutalaah, murajaah, mudzakarah, sehingga dengan demikian ilmu itu sabit di dalam dada seorang. Dengan demikian dia akan dimudahkan untuk menuju jannah Allah Subhanahu wa taala. Ini jalan yang pertama, yaitu al-ilmu. Dan juga ilmu ini harus diiringi dengan amal. Karena amal inilah hakikat dari ilmu itu sendiri. Yang membedakan orang jahil dan orang yang alim tidak lain adalah amalnya. Yang membedakan orang jahil dengan orang yang alim adalah amalnya. Dua orang sholat, yang satu mengetahui ilmu misalkan, telah pernah belajar ilmu tentang cara sholat, tetapi tidak diterapkan ilmu tersebut, ya. Sama keadaan dia dengan orang jahil. Yang membedakan dia adalah ketika mengamalkan ilmu tersebut. Kemudian, ikhwan,
Rahimanikumullah jami'an. Kita hendaklah beramal dengan ilmu yang telah kita miliki. Karena barang siapa yang tidak mau mengamalkan, nanti akan menyesal. Sebagaimana keadaan orang-orang kafir. Banyak peluang sebetulnya kita untuk beramal di dunia ini, tetapi kita mungkin lemah iman kita meninggalkan amalan tersebut, tidak mau bermusabaqah dalam amalan tersebut, sehingga yang demikian ini akan menyebabkan kita merugi nanti di akhirat. Sebagaimana keadaan orang-orang kafir, Allah menyatakan, hatta idza jaa ahadakumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Kata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan orang kafir. Sampai ketika datang kepada salah seorang dari orang kafir tersebut kematian, al-maut, maka dia menyatakan, qala rabbirji'un, wahai Rabbku, kembalikanlah aku ini ke dunia. Kembalikan aku ke dunia. Untuk apa? Untuk bersenang-senang, untuk makan-makan, untuk minum-minum, atau bersenang-senang dengan istri, untuk makan dan minum? Tidak, Allah tidak menyebutkan itu semuanya. La'alli a'mal salih, supaya aku bisa beramal saleh. Fima taraktu, sebab apa yang telah aku tinggalkan dulu ketika aku di dunia ini, ada kesempatan beramal, tidak mengamalkan aku. Aku tinggalkan itu semuanya. Aku sibuk dengan makan, dengan minum, sibuk dengan istri, sibuk dengan anak. Tidak sempat saya belajar, tidak sempat saya beramal. Sibuk saya. Ketika meninggal orang yang menyesal, makanya dia minta pada Allah, qala rabbirji'un, kembalikan ya Allah aku ini ke dunia untuk beramal saleh. Dan dulunya aku tinggalkan amalan saleh tersebut. Kami sibuk dengan dunia. Oleh karena itu, hendaklah kita beramal. Dan memang orang menuntut ilmu itu otomatis akan mengorbankan dunianya. Demikian juga orang menuntut dunia, mencari dunia, yang cinta terhadap dunia, otomatis akan mengorbankan akhiratnya. Sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan, man talaba dunya adarra fil akhirah, wa man talaba al-akhirah adarra fid dunya. Fa'adirru al-fani lil-baqi. Sama qala Rasulullah SAW, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani di dalam Sahihah. Kata Rasulullah SAW, dan siapa yang mencari dunia, maka dia otomatis akan mengorbankan akhiratnya. Semakin dia mencari dunia, semakin sibuk dengan dunianya, otomatis akhiratnya semakin ditinggalkan, semakin dilalaikan, semakin dilupakan akhiratnya. Demikian juga orang yang menuntut akhirat, mencari akhirat dengan talabul ilm, datang di hadapan masyayikh, belajar, kemudian murojaah, sibuk waktunya dengan ilmu, baca, terus demikian, sibuk dengan ilmu, otomatis dia akan korban akhiratnya, korban dunianya, dikorbankan dunianya. Semakin banyak waktu dia diluangkan untuk ilmu, untuk akhirat ini, maka semakin banyak pengorbanan dia terhadap dunianya. Tidak sempat dia mau bisnis ini, bisnis itu, tapi sibuk dia dengan, kata Rasulullah SAW, maka korbanlah yang sementara sifatnya ini, dunia ini. Korbanlah yang sifatnya sementara ini, demi untuk meraih yang kekal, yaitu akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tadi lu Sufusani tahu tadi lu tahu sufufakum. Kan tasfiyat as-sufuf min iqamatis salah
أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى فذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون
ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر.